Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama channel Zam Story. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Yang kurang sehat semoga cepat sembuh dan juga bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, di video kali ini aku mau bincang-bincang sedikit tentang motorku ini ya teman-teman. Motor Mio M3 125. Bagi kalian yang punya motor ini silahkan komen di bawah. Siapa tahu kalian ingin berkeluh kesah atau ingin curhat ya toh, kalau punya motor Mio M3 itu seperti apa. Tapi aku hari ini ingin ngupas tips sederhana merawat motor ini teman-teman. Motor Mio M3 125. Ini keluaran pertama ya tahun 2015. Kalau kalian punya yang terbaru mungkin desainnya sama, beda cuma stripping dan juga tutup CVT-nya itu warnanya doff ya teman-teman. Oke, yang pertama untuk motor ini teman-teman, aku ingin berbicara kelebihannya dulu ya. Kelebihan motor ini itu yang pertama, dia memiliki bodi yang cukup cukup ramping. Tapi dia mesinnya 125 teman-teman, 125 cc. Terus yang kedua, ini menurutku ya, ini kalau kalian nggak setuju atau kalian punya pendapat yang lain itu nggak masalah teman-teman. Yang namanya ini asumsi, kita bicara karena kita lihat pengalaman kepunyaan aja ya teman-teman ya. Terus yang kedua itu bagian shock depan dan belakang itu cenderung agak lebih keras teman-teman. Tapi kalau menurutku, aku pribadi aku lebih suka skok keras teman-teman. Karena apa? Kalau kita melibas jalan yang tikungan ataupun jalan yang membutuhkan tenaga motor yang kuat, itu kita lebih stabil ya teman-teman. Tapi ya ada juga yang suka motor itu skoknya empuk teman-teman. Tapi itu tergantung masing-masing. Kalau aku sukanya skoknya ya Yamaha. Meskipun yang belakang ini, skok belakangku ini aku udah rubah di skoknya punyanya Beat ya teman-teman. Karena skok yang asli dari motor ini sudah aku ganti dengan itu. Karena pengen coba aja sih, pengen coba rasanya gimana kalau pakai skok Beat, ternyata juga enak. Ini biasanya dipakai Beat sama Vario 110 teman-teman. Ukurannya sama dengan ukuran standarnya Mio M3 ini 125 cc ya. Dan ukurannya kalau nggak salah ini 30 ya, 30 cm atau 300 mm ya teman-teman. Koreksi jika salah ya teman-teman. Terus selanjutnya, kelebihan selanjutnya, kalau kalian melihat dari segi mesin kan 125 nih. Tapi bodinya itu bodi yang nggak terlalu berat. Jadi kalau kalian buat manuver di tanjakan atau di jalan yang ekstrim itu tenaganya bagus banget teman-teman. Asalkan kalian servisnya rutin teman-teman. Ganti oli nggak pernah telat. Terus jangan sampai lupa membersihkan filter, dan juga intinya perawatan dasar tuh nggak boleh kelewatan teman-teman, biar performa mesin dan juga motor ini terjaga. Itu ya teman-teman. Terus kita berbicara tentang sedikit kekurangan dari motor Mio M3 ini teman-teman. Biasanya yang dikeluh kesahkan para owner Mio M3 125 dan keluarganya, baik itu Mio Z, Mio Vino 125 yang mesinnya sama dengan seperti ini, itu biasanya ya kan ini kan diasil ya teman-teman. Diasil silinder itu kan blok aluminium yang dia berbahan campuran, dan dia ini bloknya nggak bisa di quarter teman-teman. Bisanya kalau misalkan dia baret itu ditanam boring atau diganti, itu aja sih. Asalkan kalau misalkan kalian, kuncinya gini ya, kalau
pakai motor ini nggak pernah telat oli itu udah kuat teman-teman, udah nggak apa ya, nggak mengkhawatirkan sekernya. Nah kalau misalkan kalian ganti olinya telat terus nggak pernah diservis ya meskipun motor sekuat apapun ya tetap ada kerusakan lah teman-teman. Ya logikanya gini, motor kita pakai tapi nggak kita rawat kan ya dia capek, sama-sama aja ya teman-teman ya. Baik, itu ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya di bagian ban teman-teman, ban depan ya, ban depan itu ukurannya kalau standar original dari pabrik keluar itu 70/90, lalu belakang ini 80/90. Nah aku rubah sekarang teman-teman, ini depan ini aku besarkan 80/90, yang belakang 90/90 ya, sama dengan motor Honda sih. Bawaan Honda itu ukurannya segitu teman-teman. Kenapa kok aku rubah? Kalau misalkan kita pakai ban asli dari pabriknya itu memang ini kelebihannya, tarikannya lebih ringan, lebih responsif karena memang dia bobot bannya itu lebih ringan teman-teman. Terus kalau misalkan kalian ganti dengan ukuran segini, ukuran yang 80/90 dan 90/90, itu dia lebih berat teman-teman, lebih berat dan sedikit lebih lebih boros. Tapi nggak masalah, kalau aku memang sengaja ganti seperti ini itu karena lebih nyaman dikendarai aja teman-teman, lebih anteng, lebih kalau melibas tikungan juga lebih enak karena tapak bannya ini kan lebih lebar ya. Jadi kita sama dengan kita mengendari motor Honda. Terus selanjutnya yang tadi belum aku bahas ya, yang mesinnya itu ya, belum aku lanjutin ya. Jadi mesinnya ini kan 125 cc, terus dia kan 125 cc diasil silinder. Nah diasil itu kelemahannya teman-teman, biasanya kalau kalian telat ganti oli itu olinya nyusut, olinya itu berkurang. Meskipun nggak telat ganti oli pun kadang-kadang olinya berkurang ya. Kadang biasanya isi normalnya 800 mili, terus kita ngetap itu tinggal 700 mili atau 600 mili. Bahkan ada juga yang kalian aku punya pengalaman ya, ini aku pernah challenge motor ini tuh aku coba sampai 3000 kilo teman-teman, kurang lebih, tapi deket sih, nggak perjalanan jauh, itu kurang lebih 2 bulan teman-teman. 2 bulan itu nyusutnya lumayan banyak, sekitar 250 mili, berarti sekitar 550 mili teman-teman untuk oli sisanya ya, setengah liter lah. Ada juga yang dia 6 bulan nggak diganti itu tinggal 100 mili bahkan sampai habis. Nah itu jangan sampai teman-teman, itu ya. Nah tips itu kelebihan dan kekurangannya. Nah sekarang tipsnya untuk menjaga performa atau mesin dari Mio M3 ini, yang pertama jangan sampai kalian telat ganti oli. Kalau jangan sampai telat ganti oli itu semua motor teman-teman, nggak hanya motor Mio M3 ini, motor-motor yang lain, terutama motor Matic ya. Motor Matic itu kan RPM-nya cenderung tinggi terus ya. RPM mesinnya kan karena bannya ukurannya kecil, nggak sama dengan motor yang bebek 14 ya. Ini kan ringnya 12 ya teman-teman ya. Jadi kan beda, makanya putaran mesin itu semakin cepat. Dan dia untuk suhu di dalam mesin itu kan cenderung lebih panas karena dia nggak teraliri oleh udara secara langsung, karena dia disuplai dengan udara dari kipas. Kalau yang sudah radiator mungkin lebih dingin, tapi kalau ini kan Mio M3 125 ini kan belum radiator ya teman-teman. Tapi nggak masalah, yang penting jangan sampai telat ganti oli. Terus yang kedua, kalian jangan sampai lupa tips ini paling sederhana teman-teman. Ban itu ya, ban itu jangan sampai kalian biarkan dia kempes atau kurang angin. Biasanya membuat membuat berkendara menjadi nggak nyaman, terus gampang oleng dan lain-lain. Terus ada lagi juga kalau kalian mau servis ya toh, servis itu nggak perlu
1 bulan sekali kalau menurutku sih. Kalau menurutku paling cepet ya 2 bulan sekali lah, biar kita menjaga baut-baut nggak gampang selek teman-teman. Karena kalau baut itu sering dibuka, CVT itu sering dibuka, terus throttle body juga sering dibuka, bahkan sampai dibersihkan. Ya kalau dibersihkan itu memang bagus teman-teman, tapi kalau menurutku itu lebih baik 2 bulan sekali atau per kilometernya aja, sesuai dengan anjuran pabrik ya teman-teman. Nah kalau aku biasanya kebiasaan nyervis ini itu biasanya paling lambat itu 3 bulan sekali teman-teman. Mulai dari membersihkan throttle body, filter, terus sama bersihkan bak CVT itu teman-teman. Kalau misalkan ada part yang sudah aus ya diganti, kalau memang belum aus terlalu banyak ya kita pakai lagi teman-teman. Itu ya teman-teman, tips sederhana untuk menjaga motor Mio 125 dan Mio series lah, Mio yang bloknya sudah dihasil seperti Mio J, Mio GT, terus Mio M3, Mio Z, terus Mio Vino 125 dan Xeon 125 dan Mio Soul GT 125 ya teman-teman. Itu teman-teman untuk video kali ini sedikit sedikit ngobrol tentang motor Mio M3 ini. Tulis di kolom komentar jika kalian ingin menyampaikan unek-unek ya, menyampaikan sesuatu tentang motor Mio M3 yang kalian punya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, like jika kalian menyukai video seperti ini, komen jika ingin menyapa di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe jika ingin setia, serta aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman. See you di next video.